Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bu Wahyu. Hari ini kita akan membahas materi pertama untuk ilmu pengetahuan sosial, yaitu kondisi geografis Indonesia. Letak wilayah Indonesia dibedakan menjadi dua, yaitu letak astronomis dan letak geografis. Letak astronomis adalah letak suatu tempat atau wilayah berdasarkan garis lintang dan garis bujurnya. Garis lintang adalah garis yang melintang melingkari bumi, sedangkan garis bujur adalah garis khayal yang menghubungkan kutub utara dan kutub selatan. Nah, ini adalah letak dari garis lintang dan garis bujur. Secara astronomis, Indonesia itu berada di 6 derajat lintang utara hingga 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur hingga 141 derajat bujur timur. Letak geografis adalah letak suatu wilayah atau negara dilihat dari kenyataan di permukaan bumi. Secara geografis, Indonesia berada di antara dua benua, yaitu benua Asia yang terletak di sebelah utara dan benua Australia yang terletak di sebelah selatan. Selain itu, Indonesia berada di antara dua samudra, yaitu Samudra Pasifik di sebelah timur dan Samudra Hindia di sebelah barat. Nah, berikut adalah batas-batas wilayah Indonesia. Di sebelah utara ada Malaysia, Singapura, Filipina, dan Laut Cina Selatan. Di sebelah selatan, Indonesia berbatasan dengan Timor Leste, Australia, dan Samudra Hindia. Di sebelah barat, Indonesia berbatasan dengan Samudra Hindia. Di sebelah timur, Indonesia berbatasan langsung dengan Papua Nugini dan juga Samudra Pasifik. Jadi, apa pengaruhnya kalau Indonesia berada di posisi tersebut? Jadi, pengaruh letak astronominya karena Indonesia di sekitar Khatulistiwa, Indonesia beriklim tropis. Sedangkan dari garis bujur kita mendapatkan 3 wilayah waktu. Jadi waktu Indonesia Barat, waktu Indonesia Tengah, dan waktu Indonesia Timur. Karena Indonesia beriklim tropis, maka suhu rata-rata di Indonesia itu cukup tinggi, antara 26 hingga 28 derajat Celcius. Selain itu, curah hujan di Indonesia juga cukup tinggi dan juga merata. Nah, berikut ini adalah pembagian waktu di Indonesia. Coba kamu perhatikan. Indonesia terbagi jadi 3 wilayah. Ada waktu Indonesia Barat, waktu Indonesia Tengah, dan waktu Indonesia Timur. Waktu Indonesia Barat berada di garis 105 derajat bujur timur. Zona ini meliputi Pulau Sumatera, Jawa, Madura, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan juga pulau-pulau di sekitarnya. Kemudian, waktu Indonesia Tengah berada di garis 120 derajat bujur timur. Zona yang meliputi waktu Indonesia bagian tengah adalah wilayah Bali, Kalimantan Utara, Timur, Selatan, Sulawesi, Nusa Tenggara Barat, dan juga Nusa Tenggara Timur. Sedangkan waktu Indonesia Timur berada di sepanjang garis 135 derajat bujur timur.
Zona waktu ini meliputi 2 pulau saja, yaitu Pulau Maluku dan Pulau Papua. Dari segi geografis, letak Indonesia yang berada di daerah tropis membuat aktivitas pertanian, perikanan, dan peternakan berlangsung sepanjang tahun. Indonesia yang terletak di antara 2 samudra membuat Indonesia menjadi jalur perdagangan strategis di dunia. Selain itu, Indonesia yang terletak di antara 2 benua membuat Indonesia memiliki iklim musim yang berganti setiap 6 bulan sekali. Selain dampak positif, ternyata letak Indonesia yang strategis mengakibatkan adanya dampak negatif juga loh. Jadi, budaya yang tidak sesuai dengan budaya Indonesia dapat mudah sekali masuk dan mempengaruhi budaya asli Indonesia. Jadi, kita nih sebagai generasi penerus harus tetap sayang dan bangga dengan budaya bangsa Indonesia, sehingga budaya Indonesia tetap lestari dan tidak terlekang oleh waktu. Nah, itu tadi adalah pemaparan tentang kondisi geografis Indonesia. Nah, untuk informasi lebih lanjutnya, kita akan mempelajari LKS halaman 4. Di situ ada wacana-wacana tentang kondisi geografis Indonesia secara lebih detail. Jangan lupa, setelah ini Bu Wahyu akan memberikan tugas berupa beberapa soal yang perlu kalian jawab. Dikerjakan dengan sungguh-sungguh ya. Meskipun kita berada di rumah, tapi kita harus tetap belajar. Jangan lupa harus tetap menjaga kesehatan supaya pandemi ini cepat selesai dan kita bisa cepat berkumpul di sekolah untuk belajar bersama-sama. Assalamualaikum.